lanjutkah atau tidak? Bagaimana? Kita lanjutkan saja kah? Apakah kalian sudah siap? Belum? Matematika diskrit ya. Oke, kita lanjut saja kali ya. Kita banyak kincong ini. Nah, kali ini guys, Mamang mau mengajarkan kalian senjata pemungkas Mamang. Ini sebenarnya bahan untuk disertasi Mamang ya. Kalau Mamang ada JKS 3. Jadi ini adalah teori yang cukup baru. Teori cukup baru namanya transformasi OPS. Nah, ini belum ada guys di buku-buku matematika sedunia, belum ada ini. Setahu Mamang ya. Mudah-mudahan gak ada yang keduluan gitu, gak ada yang orang mendului atau memplagiat karya Mamang. Oke, kita langsung saja ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini transformasi OPS guys. Diberikan omega yaitu himpunan seluruh barisan bilangan real. Transformasi OPS didefinisikan sebagai pemetaan OPS itu dari himpunan barisan ke JR himpunan ke fungsi kontinu dengan rumus ini. OPS ANX berarti ini fungsi ya. Emang fungsi kan? Bentar. Oh, yang ini nih. Mana nih? Ubah. Ini guys. Nah, OPS ANX itu didefinisikan sebagai ANXN. Sebenarnya X-nya ini hanya untuk menunjukkan bahwa OPS AN ini adalah fungsi real. Karena fungsi kontinu kan, ini fungsi kontinu kan. Nah, gitu. Jadi barisan ke apa ini? Ke deretnya. Nah, itu. Ini sebenarnya hanya pembaruan penulisan saja ya. Nah, ini dengan insya Allah akan kita tidak perlu, kalau menggunakan transformasi OPS, kita tidak perlu lagi memanipulasi dengan susah payah notasi sigma yang seperti saya lakukan pada video sebelumnya. Ini nggak perlu lagi karena kita cukup pakai OPS saja, itu insya Allah bisa selesai guys, lebih cepat. Oke, transformasi OPS membantu kita merubah 3 bentuk yang baru saja kita pelajari ke dalam bentuk yang lain ya. Nah, seperti yang Mamang bilang tadi. Nah, kita belajar sifat-sifatnya. Pertama dulu, OPS teorema 5.2, translasi. OPS dari 0, A0, A1 dan seterusnya ini sama dengan X kali OPS AN. Oke. Ini teoremanya ya, guys. Nah, ini kalian ingat nih rumusnya nih. Jadi kalau mau menambah 0 di depan, maka kita harus mengalihkan OPS yang AN yang awal dengan X. Kita buktikan. X OPS AN X ini berdasarkan definisi dia X sama dengan ini ya. Nah, sekarang kita kalikan ke dalam menjadi AN X N-1 pangkatnya. Oke. Nah, ini kalau kita jabarkan menjadi seperti ini. 0 A0X A1. Lihat guys. Ada tambahannya 0 di sini. Nah, berdasarkan definisi kembali, ini tidak lain adalah OPS yang dimana entry-nya bergeser. Di sini ditambah 0. A0 A1 X dan seterusnya. Nah, seperti itu aja buktinya. Mudah ya? Cukup mudah. Kemudian akibat 5.3. Kalau mau menggeser sebanyak 0,0000 sebanyak K kali, berarti gimana? Berarti ya X-nya dikalikan pangkat K di sini. Ya. Nah. Sehingga di sini oh iya, selesai ya sampai sana ya. Jadi kita punya 2 rumus, yang pertama ini, yang kedua ini. Oke, kalau perlu dicatat ini. Karena insya Allah akan kita gunakan nih rumus-rumus ini. Selanjutnya OPS AN yang dikurang dengan A0, maka itu sama dengan X kali OPS AN -1. X kali OPS AN -1. Nah, ini guys. AN -1 dong, AN plus 1 gitu ya. Buktinya sekarang. Ya ini kan tinggal OPS yang biasa itu dikurang dengan entry pertama, suku pertama gitu. Jadi dapatnya gini. Nah, itu.
Kemudian X-nya yang ini dikeluarkan menjadi seperti ini. Nah, yang ini adalah tidak lain adalah ini. Nah, bisa kita tuliskan menjadi sigma tak hingga ini. Sehingga ini berdasarkan definisi adalah entry-nya kan AN plus 1 ya. Jadi dia dimulai dari AN plus 1. Makanya dia menjadi OPS AN plus 1. Oke. Seperti itu. Dari 5.4, kemudian kita punya akibat 5.5 di sini. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat ya. OPS AN plus KX. Oh, ini adalah perkembangan dari atau perumuman dari ini, guys. Nah, ini. Jadi kalau misalnya OPS AN ini dikurang dengan A0 dikurang dengan A1X dikurang A2X kuadrat. Nah, itu nantinya hasilnya seperti ini. Geser dia. Ya, pakai ini jadinya. Nah, ini ya, jangan dipusingkan dengan notasi sigma yang seperti ini. Jangan dipusingkan dengan notasi sigma yang seperti ini. Oke, ini tinggal diuraikan saja kan. Kalau diuraikan itu menjadi OPS AN X dikurang A0 tambah A1X tambah dan seterusnya. Nah, tambah sampai X pangkat N nanti di sini. Nah, gitu. Maksud saya itu gitu ya. Jadi jangan dipusingkan dengan ini. X tidak boleh 0. Kenapa? Karena ada pembagian di sini. X pangkat K. Jadi dia tidak boleh 0. Tapi seperti yang kita bilang tadi, kita tidak perlu mencari nilai X-nya. Kita hanya perlu melihat bentuknya saja. Nah, gitu kan. Amannya kan gitu. Mau berapa ke X-nya, mau berapa, mau 100, 1000, itu bukan jadi pembahasan kita karena kita tidak membahas kalkulus di sini. Oke, kemudian kita punya di sini OPS AN X sama dengan X pangkat K. Ini tidak lain adalah X pangkat K-nya yang ini pindah ke sini. Dan yang ini pindah ke sini. Kita dapatkan ini rumusnya. Oke, aman ya. Next, linearitas. Nah, OPS itu ternyata linear, guys. Jadi kalau misalnya ini alpha AN plus beta BN, barisannya ya, ini barisannya, alfanya boleh keluar, OPS-nya boleh masuk, betanya boleh masuk juga. Nah, begini. Kayak fungsi linear dia. Memang fungsi linear. Memang fungsi linear dia.